Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian tafsir kita. Alhamdulillah pada siang ini setelah kita melaksanakan ibadah shaum dan hari raya Idul Fitri, kita mulai lagi pengajian. Pada siang ini telah sampai pada surat Thaha ayat 123. Mari kita simak bersama-sama. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, Allah berfirman, ya. Qala bita minha jami'a. Turunlah kalian berdua. Siapa berdua itu? Nabi Adam dan dan istrinya Hawa dari surga. Kenapa diusir dari surga? Ya, karena melanggar larangan Allah. Apa larangannya? Jangan mendekati dan memakan buah khuldi. Buah. Ada satu pohon di surga yang diuji oleh Allah Adam supaya jangan mendekati dan memakannya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat manusia pertama dan yang kedua itu siapa? Adam dan Hawa. Mana duluan? Adam. Yang kedua? Hawa. Berarti Hawa itu di bawah Adam. Nah, bagus. Ya. Oleh karenanya Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin kaum wanita. Karena yang pertama diciptakan Adam, laki-laki. Paham Bu ya? Ya kan? Yang pertama diciptakan siapa? Laki-laki, Adam. Yang kedua diciptakan? Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, untuk apa diciptakan Hawa? Biar ada pasangannya, biar ada kawan. Pasangan. Apa maksud pasangan? Pasangan ini dengan kawanan dulu. Hah? Sekarang saya tanya, kalau gembok dengan gembok berpasangan enggak? Yang berpasangan? Gembok sama kunci. Kalau disamakan laki-laki dan perempuan, itu sama dengan gembok dengan gembok. Kunci dengan kunci. Maka enggak bisa sama antara perempuan dan laki-laki. Kalau sama bukan berpasangan namanya kan? Ya kan? Kalau sama bukan berpasangan, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Namanya berpasangan. Kalau namanya berpasangan, nggak akan sempurna salah satunya jika tidak ada yang lainnya.
Ini yang nggak dipahami. Jadi ada gerakan-gerakan seperti gender, menyamakan laki-laki dan perempuan, itu sama saja dengan beranggapan bukan berpasangan. Ya, bukan berpasangan. Nah, karena berbeda, namanya berpasangan itu berbeda, tapi saling makanya pun sifatnya pun berbeda. Laki-laki sifatnya tegas. Perempuan lembut. Kalau dibalik, kalau perempuan tegas, laki-laki lembut, jadilah namanya suami takut Nah, makanya dalam ini Bu, dalam tanggung jawab juga berbeda. Kenapa Nabi mengatakan tut'imuha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Ya, siapa yang disuruh kasih makan nih? Yang memberi makan? Suami. Itulah yang namanya berpasangan. Kalau sama-sama memberi makan bukan berpasangan namanya. Hah? Dia kerja berdua, suami istri kerja. Begini. Coba perhatikan kata Nabi tadi. Tut'imuha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Berarti yang kasih makan siapa? Istrinya, perempuan. Yang kasih makan. Yang diberi makan? Istri. Ini kewajiban. Kalau ada istri dia punya uang, itu bukan kewajiban namanya. Itu hanya tambahan. Paham ya? Itu hanya anjuran. Kadang-kadang sekarang ini maksudnya mungkin lowongan kerja untuk orang laki agak susah, jadi istri yang bekerja. Bukan tidak boleh, tapi sebenarnya itu namanya itu istrinya dapat pahala, bukan kewajiban dia. Ini kita bilang tadi yang menjadi kewajiban. Tadi hakikat penciptaan tadi, tugas laki-laki itu sebenarnya melindungi wanita. Ya, kalau dia suami melindungi istri, menafkahi istri. Maksudnya begini. Ketika Nabi mengatakan tut'imuha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Itu maknanya adalah wajib, perintah. Kalau si istri memberi makan suami bisa jadi, tapi bukan kewajiban. Misalnya suami sakit, nah sedekah. Misalnya suami nggak berdaya, sudah lumpuh, kayak mana mau kasih makan istrinya? Jalan aja. Inilah yang ingin kita bilang. Dia nggak memahami siapa dirinya. Kemudian juga Nabi mengatakan wataksuha idak tasaita, berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Berarti yang beli baju siapa? Suami. Si istri menerima baju. Ini kewajiban. Kalau si istri beli baju sendiri itu bukan kewajiban. Atau ada juga kadang-kadang istri membelikan baju itu sedekah, apa namanya tadi? Kalau sedekah untuk orang miskin, masa soal hadiah boleh aja, tapi bukan kewajiban. Nah inilah maksudnya. Kita kembali ke hakikat penciptaan. Tugas laki-laki itu melindungi perempuan, mengayomi, memberi kehidupan, menyayangi. Namanya berpasangan. Nah ini Bu ya. Nah demikian juga pertama sekali yang Allah ciptakan Adam, bukan Hawa. Untuk apa diciptakan Adam? Untuk mengurus dunia ini. Kemudian diciptakan Hawa, apa fungsinya? Menjadi wakil ketua atau sekretaris? Menjadi yang mendukung, yang membantu Adam. Ya, bukan maknanya perempuan nggak boleh bekerja, boleh. Bahkan ada pekerjaan-pekerjaan itu cocoknya perempuan. Contohnya apa? Contohnya bidan. Masa bidan laki-laki? Nggak ada yang mau? Kalau dunia ini apa yang nggak ada? Tapi secara syariat nggak boleh. Kecuali darurat. Sekarang apa darurat? Memang sengaja profesinya itu
pula. Sebenarnya nggak boleh. Itu nggak baik ya. Walaupun atas nama pekerjaan tapi nggak baik. Itu akan nggak cocok ya. Makanya sebenarnya kecuali memang kalau nggak ada yang lain ya. Ya. Tapi sebenarnya yang menjadi dokter kandungan itu harus perempuan. Cuma perempuan nggak mau, takut lihat darah. Ada perempuan. Ya lah. Maksudnya yang ingin saya bilang, ada pekerjaan-pekerjaan yang memang lebih cocok perempuan. Contoh guru SD misalnya. Guru TK itu cocoknya perempuan. Kalau laki-laki nggak sabar dia main tempeleng aja anak orang. Ada. Tapi bukan dalam konteks memberi nafkah. Paham ya? Kalau memberi nafkah, tadi Nabi mengatakan apa? Tut'imuha idza ta'amta. Berilah makan istrimu ketika kamu makan. Wa taksuha idza tasaita. Berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Ini fungsi khalifah. Fungsi pemimpin. Nabi juga mengatakan ya, ar-rajulu, seorang laki-laki, ra'an fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki pemimpin dalam rumah tangganya, dia akan diminta pertanggungjawaban. Apa maksudnya pemimpin dalam rumah tangga? Apa tugas pemimpin? Melindungi, memberi nafkah, menyayangi dan sebagainya. Nah, dah kembali ke pengajian tafsir kita. Jadi demikianlah. Ketika Allah menciptakan Adam. Diciptakan Adam dari apa? Dari tanah. Ya kan? Jadi pada saat itu ada 3 makhluk Allah yang keren-keren, yang hebat-hebat. Pertama apa? Malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Dari mana tahu? Nah, apa ayatnya? Di antaranya hadis Nabi dari Aisyah, kata Aisyah, khuliqal malaikah min nurin. Diciptakan malaikat itu dari cahaya. Wa khuliqal jan, dan diciptakan jin itu min marjin min narin, dari api yang bergejolak. Wa khuliqa Adam, dan diciptakan Adam mimma usifa alaika, sebagaimana yang telah dijelaskan sama kepada kalian. Apa yang dijelaskan oleh Allah tentang penciptaan Adam? Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh aku menciptakan manusia itu, maksudnya Adam, dari saripati tanah. Yang diciptakan dari saripati tanah itu bukan kita, Adam. Kalau kita dari mana? Dari perut orang tua. Ingat, jangan salah. Paham ya? Yang diciptakan dari tanah itu hanya Adam. Tapi dalam proses selanjutnya nggak perlu lagi dari tanah. Paham ya? Dari orang tua, walaupun asalnya juga dari tanah. Ya. Nah, makanya saya bilang ya, saya sering bilang dalam ceramah-ceramah ya, bahwa kampung halaman kita sebenarnya surga, jannah. Kan rumah kita yang pertama apa? Rumah nenek moyang kita yang pertama apa? Surga. Allah menciptakan Adam dan Hawa tinggalnya di surga. Ya. Makanya kita sebenarnya ahlul jannah. Jadi kita pulang ke surga ini. Kalau ada yang kalau ada yang masuk ke neraka, salah alamat. Nggak tahu jalan Kenapa nggak tahu jalan pulang? Ya, nggak membaca rambu-rambu, nggak pakai Google Map. Padahal sudah jelas rambu-rambunya apa? Salat, puasa, berbuat baik. Ini kan jalan.
Nanti ada namanya jalannya puasa. Tapi kalau nggak pernah puasa nggak tahu lewat jalan itu. Salat, berbuat baik, berhaji. Kalau kita tempuh semua jalan itu, insya Allah kita sampai ke kampung halaman kita. Itulah yang disebut dengan jalan Shiratal Mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bukan berarti tepat, begitu enggak. Artinya jalan yang mengandung kebenaran. Jalan Allah. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Al-An'am 153 masalah. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Wa anna hadza sirati mustaqim, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus tersebut. Allah telah menyuruh kita mengikuti jalan yang lurus. Wala tattabi'u subula, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang tidak jelas. Ngaji sana, ngaji sini, terombang-ambing kita. Wala tattabi'u subula, kata Allah. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak yang enggak jelas, yang sumbernya enggak jelas. Yang nenek moyang lah sumbernya, yang mimpi lah, yang macam-macam. Fatafarraqa bikum an sabilihi, kata Allah. Nanti akan tersesat dari jalanku. Jalan Allah itu jelas. Apa di antaranya? Salat, puasa. Salat pun harus salat sebagaimana tuntunan Nabi. Jangan kita buat-buat salat. Puasa pun sebagaimana tuntunan. Insyaallah itu jalan pulang kita. Dan berapa lama kita hidup di akhirat, Masya Allah. Makanya nggak ada artinya lah. Berapalah hidup dunia ini? Berapa lama kita hidup dunia ini? Kita hidup dunia ini paling hebatnya kita cuman berapa tahun? 40 tahun cuman. Lewat 40 tahun nggak ada lagi kita kayak saya ini udah 50 lebih. Nggak ada lagi. Jalannya pun kadang-kadang sudah goyang. Oleh ibu aja ini berapa? Ini nampak sama saya ini 1000 orang ini ya. Hanya sedikit sebentar aja kita hidup dunia ini. Cantik kita berapa umur? 40. Lewat 40 kita cantik dikit-dikit ya. Cantik dikit-dikit. Ya. Enggak, yang ingin kita bilang, itulah singkat sekali hidup ini. Ya, yang hidup kita yang sebenarnya adalah di akhirat. Maka jangan sia-siakan akhirat kita. Jangan kita korbankan akhirat demi kesenangan dunia. Sekarang orang sibuk dengan mengejar kehidupan dunia. Dia lupa akhirat. Udahlah, jangan bahas itu. Kita sedang tafsir. Makanya ya, waktu yang masih tersisa ini kita ya manfaatkan sebaik-baiknya. Menambah bekal kita. Karena sebagaimana sering saya bilang, nanti di akhirat nanti ada mizan. Mizan itu apa? Timbangan apa? Timbangan cabai, bukan. Timbangan pahala dan dosa. Ini benar nggak saya karang-karang? Apa dalilnya? Ini mungkin udah berapa ratusan kali udah saya sebutkan. Cuma saya pancing aja. Dalilnya apa? Hanya surat apa? Iya, apa? Coba. Apa? Nah, gimana bunyinya? Lama kali loadingnya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummu hawiyah. Itu dalilnya. Apa artinya? Bacakan ibu kita apa artinya? Fa amma man thaqulat mawazinuhu, apa artinya?
Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Apa maksudnya berat timbangan kebaikannya? Banyak amal kita dah. Berarti dosanya Ringan. ringan. Paham ya? Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, sementara dosanya ringan. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Dia akan memperoleh kehidupan bahagia di akhirat. Nah, apa maksud kebahagiaan dia? Hidup bahagia di akhirat? Masuk surga. Kenapa ketika ditimbang kita lebih berat timbangan kebaikannya? Menurut ahli bahasa Arab, maksud faman saqulat mawazin artinya pahalanya lebih banyak, lebih berat. Paham ya? Kalau misalnya hanya pahala tok, nggak ada dosa, itu nggak dikatakan berat. Adapun berat kebaikannya enggak. Karena yang namanya kalau sudah namanya perbandingan berat ringan itu berarti ada lawannya ya. Fa amma man saqulat mawazinu. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Dia akan memperoleh kebahagiaan. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, berarti lebih berat dosa. Apa yang terjadi? Fa ummu hawiyah, maka dia akan masuk neraka hawiyah dulu. Baru kalau dia tidak mati dalam kesyirikan, dibebaskan, dimasukkan ke surga. Nah, sekarang masalahnya kita ini mana lebih berat? Coba kita timbang sebelum kita ditimbang oleh Allah nanti di akhirat pada yaumul hisab. Coba kita timbang diri kita dulu. Seumur saya sudah sekian ini, kira-kira lebih berat mana? Aduh. Oke, bentar dulu. Kita terima aja, kita tampung aja dulu pendapat ibu kita. Oke, lebih banyak dosa. Apa yang kita lakukan? Taubat, kan gampang. Biar ada pemutih, maka bertobatlah sebelum mati. Jangan cengeng-cengeng. Tobat. Allahu Akbar, tobat tuh. An-nadamu tobatun, kata Allah. Menyesal itu bertobat. Menyesal itu ada yang mirip surah Al-Qari'ah juga. Coba ibu buka surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Al-A'raf. Enggak puasa. Ibu Cut puasa. Jadi ya, jangan kita aniaya dia. Puasa nama dah. Jelas hadisnya sahih. Ayat berapa tadi Ustaz? Al-A'raf 8 dan 9. 8 dan 9. Nah. Oh, timbangan pada hari itu menjadi. Enggak, coba baca ayatnya. Sama mirip enggak dengan Al-Qari'ah? Sebelumnya. Ayat 8. Al-waznu yaumaidin haq. Al-waznu yaumaidin haq. Faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiruna anfusahum bima kanu bi ayatina. Hampir sama kan dengan surah Al-Qari'ah tadi. Cuman dalam ayat ini dikatakan apa? Faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, dia beruntung. Kalau dalam surah Al-Qari'ah dikatakan apa? Hidup bahagia. Kalau dalam ayat ini beruntung. Wa man haffat mawazinu. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika alladziina khasiruna anfusahum. Rugi diri sendiri. Ya, makanya ibu-ibu ya, hati-hati dengan timbangan ini. Dan yang paling berat sekali ya, begitu ditimbang langsung patah per kira-kira. Tahu apa? Nah, ini mulut ini.
Mulut ini yang paling ngeri sekali. Sama kemaluan. Sama syahwat. Hati-hati dengan mulut ni. Ringan tapi besar sekali dosanya. Ringan tapi besar dosanya. Nah, memang dosa yang paling besar itu syirik. Tapi kenapa? Karena tanpa sadar ya, kita bicara. Makanya ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, an aksarimai khilun nasa annar, apa yang kebanyakan membuat orang masuk neraka? Faqal al-famu wal farju, mulut dan kemaluan dan syahwat. Nikah lagi enggak boleh. Poligami enggak boleh, berzina boleh. Nah, inilah kadang-kadang orang. Kalau udah saya bilang poligami, muka ibu-ibu. Udah. Mulut ini hati-hati. Kenapa? Memang mulut itu enggak sebesar syirik. Memang dosa yang paling besar itu syirik, sihir, durhaka pada orang tua. Tapi kenapa Nabi mengatakan yang kebanyakan membuat orang masuk neraka itu karena mulut enggak sadar kita. Ghibah itu nikmat. Fitnah itu puas. Enggak sadar kita. Kalau udah bicara si fulan, si pulin, enggak benar. Enggak sadar kita, nikmat sekali. Seharian terus kita kadang-kadang ghibah itu makin lama makin seru. Inilah yang membuat kita binasa. Makanya sampai Nabi mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Kalau enggak bisa nahan, lebih bagus diam. Kenapa Bu hari ini banyak kali diam? Puasa mulut. Maaf Ustaz, saya kalau udah terbuka mulut saya enggak tahan saya. Enggak tahan saya untuk tidak ngomongin orang. Ada yang memang udah hobi dia. Berbagi pahala. Nah, ini dia. Ya, kita lanjut Bu ya. Dah, tadi udah paham ya. Jadi ternyata manusia pertama dan yang kedua itu Adam dan Hawa diciptakan bukan untuk bertentangan, tapi untuk saling melengkapi. Seandainya diciptakan Adam saja, Adam pasti stres nanti karena nggak ada pasangan. Diciptakan perempuan saja juga stres berpasangan. Nah, cuma kadang-kadang dalam kehidupan ini kadang-kadang sudah berpasangan tapi juga perpisahan. Ada juga kan. Nah, itu kenapa? Itu faktor lain kan. Nah, itu tadi nggak memahami bagaimana syariat berkeluar. Ya udahlah. Kemudian Allah melanjutkan. Ya. Ba'dukum li ba'din aduun. Sebagian kamu menjadi musuh sebagian lain. Memang sudah Allah katakan memang. Ya. Memang manusia itu ya karena memang ya Allah memberi izin kepada iblis dan setan untuk menggoda manusia. Dihasut sesama manusia sehingga manusia itu ya kadang-kadang ada yang saling bermusuh. Ya, saling bermusuh. Kadang-kadang bermusuhan bukan dengan orang lain. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kadang-kadang anak-anak kita jadi musuh kita, jadi fitnah. Kadang-kadang istri kita. Inna min ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahzaruhum. Wahai orang beriman, terkadang ada di antara istri-istrimu dan anak-anakmu menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah.
Ya. Coba bayangkan, istri kadang-kadang bisa menjadi musuh, anak-anak kadang-kadang bisa menjadi musuh. Ya. Jadi itulah. Makanya bukan mudah punya anak, bukan mudah menikah itu. Kita hanya membayangkan yang indah-indah saja. Jangankan kita, Bu, anak-anak Nabi pun ada yang jadi musuh. Itu enggak, apalagi kita. Makanya jangan, kadang-kadang kita enggak punya anak, barangkali itulah yang terbaik bagi kita. Kadang-kadang kita enggak punya suami, itulah yang terbaik. Mungkin kalau punya suami jangan-jangan enggak sampai kita ke surga. Atau kalau punya istri mungkin kita enggak sampai ke surga. Allah lebih tahu. Makanya Allah mengatakan wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa saja kamu tidak menyukai sesuatu padahal hal itu sangat baik bagi diri kamu. Bisa kadang-kadang ketika kita punya suami justru nggak sampai ke surga. Kenapa? Suami kita ternyata ngurong-ngurong kita. Ngaji nggak boleh, semua nggak boleh. Maunya dia melayani dia aja. Ya nah? Walaupun ada juga sebaliknya. Suami mengajak kita ke surga. Artinya apa? Apapun yang kita alami itulah yang terbaik bagi kita. Nikmati saja. Ya. Itulah kadang-kadang ya jadi musuh. Dia siapa yang mengadu domba kita? Iblis. Ya, iblis kan sudah bilang kan? Ya. Kata iblis apa? Fabima akhwaitani, karena engkau ya Allah telah menghukumi aku sesat, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka aku akan sungguh menggoda hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Kumala'atiyanahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur. Diadu domba kita. Kadang-kadang maaf ya, setan masuk, iblis masuk, setan masuk ke dalam badan kita, dalam hati kita. Kemudian dia sah-mensah dengan si korin. Diberikanlah pandangan melihat wanita lain lebih cantik dari istrinya sendiri. Padahal istrinya sendiri lebih cantik dari wanita lain, tapi dihasut-hasut. Kemudian ya, diberi kita berburuk sangka kepada orang lain, sehingga akhirnya saling berkelahi. Dari berkelahi saling membunuh, akhirnya jadi berperang. Kita pikirkan apa manfaatnya? Udah hidup di dunia singkat, kayak kita di Aceh dulu, Mas Adom tuh. Udah singkat berperang-perang lagi, kapan bahagianya? Hah? Alah, sudah stop. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi manusia kadang-kadang menjadi musuh sebagian yang lain. Diadu domba oleh setan. Ya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nah, tadi kan Allah katakan bahwa Adam dan Hawa diusir ke dunia, kemudian hidup beranak pinak. Dari generasi ke generasi, ya, kemudian Allah berikan hidayah. Bagaimana cara Allah memberi petunjuk kepada manusia? Diutus para nabi. Makanya Allah utus para nabi sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad yang terakhir. Ada yang mengatakan rasul pertama itu bukan Adam, tapi Nuh. Nah, kenapa? Nabi Adam hanya keluarga.
Walaupun turun wahyu, tapi belum ada yang mengatakan itu belum, karena hanya keluarga saja. Sementara Nabi Idris juga enggak begitu banyak. Kemudian kedurhakaan pada saat itu pun enggak terlalu fatal. Yang paling fatal dan umat sudah banyak itu pada masa Nabi Nuh. Dan luar biasa pun, sehingga Allah tenggelamkan. Dan kesyirikan yang pertama muncul di muka bumi itu pada masa Nabi Nuh. Dan kesyirikan pertama terjadi itu dalam masalah menyembah kuburan. Nah, kesyirikan pertama terjadi itu menyembah kuburan. Jadi begini cara dulu. Makanya kenapa Nabi melarang kita membuat bangunan di kuburan. Nanti akan mengarah kepada kesyirikan. Makanya kan Nabi mengatakan, seperti kata Anas bin Malik, naha Nabi SAW ayujassasu alal qabri wa ayu'ada alaihi wa ayubna alaihi. Rasulullah melarang ayujassasu alal qabri, untuk mengecat kuburan. Wa ayyu'ada alaihi, Nabi melarang duduk di atas kuburan. Wa ayyubna alaihi, dan Allah dan Nabi melarang membuat bangunan apapun di kuburan. Kenapa? Nanti disembah. Makanya seperti kuburan Baqi itu, enggak ada dibuat bangunan, nanti takut disembah. Apalagi itu kuburan para sahabat, sembah nanti. Karena kesyirikan pertama terjadi. Jadi begini caranya dulu. Dulu kan ketika meninggal orang-orang dianggap saleh, ulama lah dulu pada masa dulu. Jadi begitu kehilangan, dibuatlah patung-patung. Mula-mula bukan untuk disembah, sebagai mengenang saja. Tapi kemudian generasi berikutnya disembah. Makanya kemudian kenapa dalam syariat Islam Nabi melarang membuat patung. Nah, maka foto-foto itu juga berbahaya. Ibu coba ya, pasang foto suami besar-besar. Coba lihat, itu pasti tersugesti, seolah-olah foto itu hidup, nggak sadar ngomong. Nah, itu bahaya itu. Nanti abang 3 kali meninggalkan diriku. Nah, makanya Nabi juga melarang sebenarnya memajang-majang foto, apalagi besar-besar. Ya, saya tahu, makanya saya bilang. Bagus. Nah, itulah maksudnya ya. Kadang-kadang tanpa sadar kita tersugesti seolah-olah yang meninggal itu hidup kembali. Makanya kenapa orang kadang-kadang Nabi melarang kan, lihat-lihat, menjaga pandangan. Kadang-kadang lihat foto saja, lama-lama seolah foto itu hidup. Akhirnya tergila lagi, foto artis dilihat, senyum-senyum sendiri, ngomong akhirnya. Makanya Allah mengatakan, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Qul lil mu'minin, katakanlah kepada laki-laki beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah dia menahan pandangannya terhadap perempuan, termasuk di foto. Coba foto kita lihat lama-lama, seolah-olah foto itu hidup. Timbul rasa cinta, baru melihat foto saja sudah. Nah, padahal waktu lihat aslinya bagaimana? Ternyata banyak jerawatnya. Di sini licin-licinnya, kena tipu rupanya, kena tipu. Banyak yang terjadi seperti itu. Nah, ya, kenalan lewat chatting, kasih foto, pikir cantik kali, begitu bertemu. Kawan saya pernah tuh terjebak sekali. Jadi dia menikah sama orang Jawa. Entah bagaimana dia menikah jarak jauh. Begitu sampai istrinya kemari, terkejut dia. Banyak, maaf kita bilang, tidak sesuai arah, tapi udah terlanjur gimana? Makanya kan kalon bejak betruk, kalon bede bek rugo. Hati takit. Lihat betul-betul dulu. Jangan hanya penampilannya, bukan casingnya saja, sifatnya bagaimana, pandai masak atau tidak. Kalau zaman dulu beres itu. Sebelum menikah dulu anak-anak gadis itu dididik pandai masak supaya suami senang. Ini anak-anak sekarang. Tingkat tumis saja kadang-kadang nggak bisa dia. Kayak mana tuh? Kadang-kadang suaminya yang mengajarinya. Mana mau? Kenapa nggak kadang-kadang suaminya tiap hari makan di warung? Saya kenapa? Di rumah. Ya. Tapi ibu-ibu ini ahli-ahli masak semuanya.
Entah ya, mudah-mudahan insyaallah. Ya. Dah. Nah, jadi fa imma ya'tiyannakum minni, apabila datang dariku kata Allah hudan, petunjuk, maksudnya diutus para diturunkan kitab-kitab famanittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikutiku, maksudnya mengikuti para rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, fala yudillu wala yashqa, maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya. Makanya sekarang ini kalau kita teguh berpegang pada tuntunan Nabi, insya-Allah tidak akan sesat dan celaka. Nabi mengatakan apa? Ya, taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan pada kalian dua hal. Dalam riwayat ini dikatakan taraktu fikum syai'ani, aku tinggalkan pada kalian dua hal. Ya. Ma in tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh pada keduanya, berpegang betul-betul teguh, bahkan bila perlu gigit dengan lan tadillu abada. Nabi jamin tidak akan sesat selama-lamanya, walaupun orang mengatakan kita sesat. Kitabullah was sunnati, Al-Quran dan sunnah. Ayat juga akan mengatakan begitu. Atiullaha wa atiur rasul, apa artinya? Ikutilah Allah, maksudnya Al-Quran, ikuti Rasul, hadis. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika berpaling dari Al-Quran dan hadis, Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Sebenarnya gampang kali, kayak seperti para sahabat beragama. Ya kan? Langsung bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ini Rasulullah? Rasul mengatakan begini, bagaimana salat? Begini, pasti gampang. Enggak ada sibuk-sibuk. Sekarang sibuk buka kitab banyak-banyak, berputar-putar. Ya, padahal kita butuh ulama menjelaskan hal-hal yang susah kita pahami. Bukan memperberat Makanya al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Tugas para ulama adalah menyampaikan Al-Quran dan hadis kepada kita, menjelaskan kandungan dan maksudnya pada kita, bukan membuat ajaran-ajaran baru. Paham ya? Tugas ulama itu apa tadi? Menyampaikan Al-Quran dan hadis kepada kita, menjelaskan isinya, kandungannya. Kadang-kadang, kenapa? Kadang-kadang kita nggak cukup ilmu untuk memahaminya, yang kemudian mereka tulis dalam kitab-kitab atau buat pengajian. Itu aja tugasnya, bukan membuat ajaran-ajaran baru. Kalau membuat ajaran-ajaran baru, itulah yang kemudian dimaksudkan dengan dalam surat Al-Ahzab 66, 67, 68 yang pernah saya sampaikan. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balik dalam api neraka. Ternyata mereka masuk neraka karena iya, begini kan, itu masalah tajwid ya. Begini, kadang-kadang inilah kita sebenarnya ya, keunikan Al-Quran itu, dialeknya itu enggak berubah. Cuman kita kadang-kadang terpengaruh dengan dialek bahasa kita. Contoh ya, orang Arab mengatakan ro antara o dan a, tapi karena kita orang Jawa ro. Enggak ada, coba lihat ada enggak orang Arab mengatakan ro, enggak ada. Ro antara o dan a, karena dia tebal. Paham ya? Karena dia berbaris fathah tebal, maka antara o dan a, bukan ra, bukan ro, tapi ra. Cuma kadang-kadang itu pengaruh dengan dialek kita. Kalau orang Jawa yang biasanya o jadi oro, rasul. Kalau orang Padang lain lagi, lakanui katanya. Benar kan, lakanud. Nah, orang Batak lain lagi. Nah, sebenarnya kalau kita benar-benar mempelajari tajwid, ya, mempelajari sifat huruf, makhrajul huruf dan sebagainya itu, kita akan persis sebagaimana dialek aslinya ketika diturunkan Al-Quran. Memang betul ya,
ada beberapa orang di masa Nabi itu yang dia itu nggak bisa mengucapkan kata-kata lafaz-lafaz tertentu. Misalnya begini, mereka nggak bisa bilang wadduha, wadduhe mereka bilang. Maka mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami nggak bisa mengucapkan seperti si fulan. Kami tetap bisa mengucapkan wadduhe. Maka Nabi membolehkan. Tapi kalau kita bisa mengucapkan wadduha, nggak boleh wadduhe. Kita nggak wadduha, wadduhe. Sebenarnya itu pengecualian bagi orang yang nggak bisa wadduha. Sama seperti kita. Nggak bisa bilang ra, kita bilang ha. Bagi dia boleh ra, Rabbuka katanya. Tapi bagi kita yang bisa ra, jangan bilang Rabbuka, ya kan? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, nggak boleh. Jadi terjadi ya, makanya kan qiraat sab'ah itu karena memang ada di masa sahabat yang kadang-kadang ya namanya manusia kadang-kadang tidak bisa mengucapkan kata-kata tertentu, bunyi-bunyi tertentu. Kayak kita juga lah, ada yang kadang-kadang nggak bisa bilang ro, tapi ro. Pernah nggak kita dengar? Ya, sedikit lagi. Udah azan. Tapi sudahlah, ini kita tinggal aja ya, yang satu lagi ya. Nah, karena ini panjang juga penjelasannya. Jadi 123 aja ya. Ya, insyaallah nanti pada kesempatan lain 124 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.